Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah mampir datang ke Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Provinsi Riau di Kota Pekanbaru ya. Jadi pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, kami kedatangan tamu ya yang bernama Diki Saputra ya, Diki Saputra. Ini yang berada di samping saya. Beliau ini berasal dari daerah mana ya? Taluk Kuantan. Dari Taluk Kuantan, menyampaikan beberapa hal ya. Nanti langsung disampaikan oleh beliau yang bersangkutan terkait dengan adanya dugaan adanya telah terjadi tindak pidana pemerasan ya. Pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang sudah disahkan tahun 2026 ya, yaitu tentang pemerasan ya. Yang mana ini nanti akan diceritakan langsung oleh beliau, menyampaikan aspirasi datang ke Sekretariat Granat pada sore hari ini ya. Dan pada hari ini juga kita didampingi oleh beberapa pengurus DPD Granat Provinsi Riau yang antara lain juga dihadiri oleh Bung Ferry ya, Ferry Panggabean sebagai Sekretaris DPD Granat Provinsi Riau. Jadi untuk lebih jelas tentang duduk masalah yang sebenarnya yang selama ini viral di beberapa media sosial yang ada khususnya di Provinsi Riau ya, terkait dengan adanya unsur dugaan pemerasan yang berawal dari tindak pidana pencurian buah sawit yang dilakukan oleh seseorang, kemudian dijual kepada peron yang dikuasai oleh Bung Diki Saputra, kemudian anak buahnya itu ditangkap, namanya juga ditahan yang bermarga Sitepu ya. Kemudian pada waktu penangkapan juga ditemukan juga ada 4 orang lainnya, yang mana pencuri tadi juga ternyata pecandu narkotika, menggunakan narkotika. Kemudian didapati di dekat TKP tempat kejadian perkara ini ada 4 orang yang lainnya yang sedang menyalahgunakan narkotika, ya, dan katanya bukan sedang menggunakan, lagi duduk di sana ya. Jadi untuk itu lebih jelasnya memang kita aspirasi ini supaya lebih jelas kepada teman-teman media bisa langsung disampaikan oleh Bung Diki Saputra ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Freddy. Iya. Itu awal mula kejadiannya sekitar pukul 1 kurang dini hari. Itu persis di tanggal 1 April, tepatnya hari Rabu. Itu saya ditelepon sama anggota saya yang bermarga Sitepu atau nama Mudra. Itu ditelepon dengan bahasa, "Bang, tolong Bang, ini saya mau dibawa ini Bang sama anggota Polsek Benai." Jadi saya tanya, apa permasalahannya? Ya dibilanglah jadi 5 buah sawit curian kan gitu. Jadi kalau dari itu saya minta tolong kasih dulu ke penanggung jawab dari anggota Polsek Benai. Saya mau ngomong. Ya saya situ berbahasa dengan Reskrimnya. Itu Bang, kami melakukan penangkapan atau penyebutan berdasarkan dari laporan dari masyarakat ataupun warga yang merasa kehilangan. Nah, jadi setelah kami telusuri, buah itu Bang dibawa ke peron Abang, di mana yang diterima oleh Sitepu, kan gitu. Setelah itu saya tanya, ini Bang, apa nggak bisa diselesaikan? Selesaikan di situ aja. Ini anggota Abang tidak kooperatif. Jadi kalau Abang ingin keterangan lebih lanjut, Abang silahkan datang ke Polsek Benai. Nggak lama dari itu, setelah nelpon, saya kebetulan posisi di Serosa, tepatnya di Kecamatan Taluk Kuantan. Malam itu juga ataupun dini hari itu juga saya langsung berangkat menuju ke Polsek Benai. Begitu sampai di Taluk, karena saya merasa mungkin berkawan atau apa dengan Bang Perdin, kebetulan dia dinas di Polres sebagai Sabarang. Saya telepon, "Bang, ini saya lagi ada masalah. Kalau bisa bantu, Bang bantu." Ferdian ini nama lengkapnya siapa nih? Ferdin. Ini saya kurang paham juga, namanya Ferdian Alibi itulah. Ferdian ya. Oke. Ferdin lah gitulah. Silakan lanjut ya. Jadi saya tanya, ini Bang, si Ferdin nanya, ada masalah apa? Ini anggota saya bermasalah apa? Dibawa ke Polsek Benai, masalah di peron. Tuh, ini jawab si Ferdin, apa perlu Bang kue? Ya kalau Abang ada waktu, yuk silakan ikut sama Abang.
Gak lama saya jemput, kebetulan si Perdin minta jemput, saya di Kopa, silakan jemput saya di Kopa. Jadi saya jemput di Kopa, sampai di Kopa kami belum langsung berangkat. Saya ceritakan dulu kronologisnya seperti yang tadi ke si Perdin, habis itu kami berangkat langsung ke Polsek Benai. Saya sampai di Polsek Benai, si Perdin masih di mobil, saya turun duluan, langsung masuk ke ruangan Kanit Reskrim. Kebetulan di situ ada si Tepu atau si Mundra dan ada juga si Pak Kanit Reskrim. Ya, kebetulan namanya tuh HM, Manik gitu. Jadi sampai situ terjadilah negosiasi. Yang awalnya di situ yang diminta oleh Kapolsek, bahasanya di situ awalnya diminta 40 juta. Nego minta 30, habis 30 diputuskanlah jadi 25 juta. Itu yang memutuskan siapa itu? Kanitnya atau Bapak Kapolsek langsung? Di situ saya bicara sama Kanit. Sama Kanitnya. Cuman Kanit ya, Kanit Kanit Reskrim situ Reskrim. ya coba saya bicarakan dulu sama Kapolsek. Apakah Kapolsek setuju atau tidak kan gitu. Di situ ada juga pembahasan di situ kalau permasalahan ini sebenarnya awalnya saya masuk ke situ. Iya. Saya tahunya permasalahan ini hanya pencurian buah sawit. Berarti abang penadah lah dianggap ya. Peron abang. Ibaratkan jatuhnya penadah lah. Anggap penadah kan gitu. Jadi saya tanya, ini sebelum negosiasi dimulai ya, saya tanya, ini bang permasalahannya apa? Diceritakanlah bahwa ada masyarakat yang melapor merasa kehilangan buah sawit. Saya tanya, pelapornya di mana bang? Ada di sebelah. Saya minta ketemu, sampai sekarang nggak ada yang ketemu. Iya. Kan gitu. Jadi situ saya minta uang ibaratnya kita namanya atasan, ya mana anggota kita bisa kita keluarkan gitu. Saya situ bernegosiasi, minta 10, nggak bisa. Kalau 10 bisa selesai lah. Dari tadi udah selesai nih kalau mau 10 kan gitu. Akhirnya rupanya anggota saya udah coba minta 15. Rupanya Kapolsek nggak mau. Ini bang, sebenarnya berapa yang minta Kapolsek? Saya tanya itu. Ini nih untuk yang termasuk anggota kita setepu dari yang penadah tadi atau untuk keseluruhannya satu paket? Ini pertama saya minta 10 ini untuk penadah sebenarnya. Oh, untuk penadah. Karena saya belum tahu masalah ini. Ya. Saya cuma tahu masalah pencurian buah sawit. Ya. Nah, rupanya kalau 10 bang, dari tadi udah selesai bang. Anggota abang aja minta 15, Kapolsek nggak mau. Oh gitu. Jadi saya tanya, katakan Reskrim. Oke. Jadi saya tanya, kok bisa? Memangnya berapa Iya. yang diminta Kapolsek? Kapolsek minta 40 bang. Jadi saya jawab 40 bang. Untung peron 1 bulan aja nggak sampai 40. Iya. Ini bang masalahnya bukan hanya masalah ini penyampaian dari Kanit, bukan hanya masalah pencurian sawit bang. Kalau masalah cuma pencurian sawit, tadi udah bisa selesai nih bang. Iya. Jadi masalahnya apa? Ini bang, pas kami penangkapan penjemputan yang bermarkas Tepu ini, kebetulan di situ adalah duduk situ pemuda ataupun masyarakat di sana lagi duduk di pondok-pondok kat Peron Abang. Iya. Jadi karena kami merasa curiga, kami panggil lah, kami bariskan. Akhirnya kami coba ambil inisiatif, ini masalah dari Kanit kan, kami geledah lah pondok abang tersebut. Iya. Lalu anggota kami menemukan di situ sebuah alat bong dan plastik bekas sabu. Untuk menghisap sabu lah. Cuman kan di situ kan ditemukan, berarti bukan berarti anggota yang duduk itu lagi memakai, kan gitu? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi untuk memastikan, kami bawalah orang ini ke Polsek untuk tes urin. Pada saat tes urin itu positif bang. Yang dites urin tadi yang satu pencuri, yang satu mencuri dan tambah 4 orang lagi tadi ya. Termasuk pencuri Dan yang bernama Anurut. Dan 4 orang lagi di ini. Berarti 5 orang ya dites urin ya. 5 orang. Hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya positif. Waduh, positif. Ya. Dan infonya orang itu pun dah mengakui. Itulah bahasa dari Kanit Reskrim yang berlima. Pengakuan dari Kanit. Ya, Kanit. Kalau yang dites urin ya. tes urin Positif ya. Positif. Kalau anggota saya yang Setepu enggak. Berarti yang 4 ini bukan pekerja abang ya? Bukan. Oke. Jadi situ saya bilang, kok bisa bang disangkut pautkan masalah peron dengan masalah ini? Ini bang, peron saya nggak berpintu, nggak juga pakai pagar. Jadi saya nggak bisa melarang orang siapa masuk. Nah, ini kok bisa dijadikan? Abang bahasanya satu paket. Oh gitu. Kan gitu. Iya bang, harus satu paket sama ini bang.
apa nggak bisa bang, cuman anggota saya lepaskan dulu bang. Kan itu bahasa saya. Penadah tadi lah ya, Penadahan lah, kan itu. Makanya saya minta tadi kan jumpa sama orang yang merasa kehilangan, juga kita bisa negosiasi itu. Berapa orang dia kehilangan, merasa apa? Kerugian. Ibaratkan penadah, berapa kerugian dia di situ? Kan gitu. RG-nya seharusnya ada, kan gitu. Ini saya kan nggak ditengokkan di situ. Jadi akhirnya gini lah, karena anggota saya pun ya bincang-bincang berdua bisik ya, tolong abang. Itu ada kan itu juga bang, ya gimana lah, kasihan juga dengan orang tuh bang. Karena dia orang posisi duduk-duduknya, itu bahasa saya tepu kan. Kita bawa bang. Akhirnya kami coba lah nego lagi. Sekarang inilah bang, kalau satu orang setiap bulannya dilepaskan kemana? Bang, kalau satu ini dilepas, yang 5 ini enggak, besok pagi kau sempat media apa kata media? Dan satu lagi bang, ini kalau orang ini nggak lepas bang, peron abang kan di polisi dan itu bang, karena ada didapatkan bong sama bungkus tuh, itu kata bahasa dari Kanit. Pak Kanit. Ya. Oh gitu ya bang? Iya bang. Berarti tidak bisa operasional lah. Berarti aku mikir, mak kalau peron aku di polisi dan berarti nggak bisa beroperasi. Iya. Ini sudah. Jadi mikir lagi situ. Akhirnya minta lah, kalau 20 gimana bang? 20 juta. Coba tolong dulu bang. Yalah, coba aku bicarakan dulu. Jadi sebelum itu nelpon. Yang ditelepon siapa? Telepon. Dan ini kebetulan yang pemilik peron udah di sini dan bersama kita sini dan juga si Tepu. Mohon petunjuk dan gini. Jadi bahasa ini ya mungkin ada jawaban. Bilang komandan tadi dalam artinya yang Kapolsek. Kayak itu. Ya. Jadi saya nggak tahu apa bahasa jawabannya gitu kan. Ya. Jadi ya malam ini diselesaikan juga dan itulah bahasanya. Ya. Kalau bisa bang, tuh dia ngomong sama aku lagi. Kapolsek minta selesaikan juga malam ini bang. Oh malam itu juga ya? 1 April ya? Iya. Jadi sudah sekitar pukul berapa pada waktu itu? Waktu di Polsek ini? Udah jam 1 lewat atau jam 1:30 kira-kira 1 lewat ya? Oke. Itulah gitu. Ya, silakan bisa lanjut. Jadi kalau bisa bang sebelum Kapolsek tidur selesaikan bang. Itu minta Kapolsek. Tapi kalau besok pagi udahlah tahan aja lah orang itu dulu. Kan gitu bahasanya. Tapi lah bang. Jadi sekarang inilah bang. Cobalah mintakan dulu bang 20 tuh bang. Ya lah gila dia mintakan. Sampai telepon sama keluarga tuh kan. Iya. Tidak lama kemudian balik. Bang, kalau 20 Kapolsek tidak mau bang. Jadi berapa maunya bang? Ini aku jujur aja aku nggak ada uang nih. Iya. Tapi coba mungkin kayak emang kalau 30 juta mungkin bisa lah saya coba bantu bang. Oh gitu. Mak bang 30 juta bang, 20 aja nih masih mikir gue nih bang kemana aku share uang untuk bang nih bang. Iya. Jadi itulah bang, aku langsung ke abang tuh. Nggak lama saya lagi ngobrol tapi dengan suara pelan ngobrol sama si Tepu. Jujurnya aku minta lah 25 gimana bang. Itu pun berat dia mikir 25 tuh. Sampai saya ngomong itu, apa perlu bang saya mohon sama abang, sujud pula sama abang, biar ini bisa jadi 25 juta bang, biar selesai masalah ini. Kalau perlu mohon saya mohon sama abang, perlu sujud saya sama abang dia. Biar anggota saya ini bisa keluar. Akhirnya dia coba telepon, kelas coba nih dulu, gigilah keluar. Bagi Kapolsek. Kayak itu bahasa, tapi saya nggak tahu, tah ya jumpa, tah tidak saya nggak tahu. Nanti saya bilang iya, nanti saya kan nggak nampak. Gitu. Nggak lama balik lagi, oke lah bang. Itu 25 juta Kapolsek ACC. Kira berapa lama dia keluar? Nggak berapa lama sih, nggak terlalu lama. Gitu. Jadi pas waktu kami lagi ngobrol 25 juta ini, nggak lama si Perdin masuk. Yang saya dengar ya. Yang polisi tadi ya. Yang kawan saya Perdin, yang polisi tadi. Masuk, ditanya sama bang siapa namanya, bang Mareja atau siapa namanya kan? Ada yang perlu apa? Karena si Perdin masih pakai dinas. Ambo kawan Diki, kayak gitu. Aku mengantarkan Diki kemari gitu. Selama menemani saya ke sini kan gitu kan. Jadi duduklah seperti ini dalam ruangan kanit situ juga, di ruangan yang agak lebar tuh. Gitu. Jadi entah apa bahasa orang tuh saya pun nggak terlalu hiraukan. Akhirnya Bang Antomani udah datang dari 25 juta tuh. Kemudian disuruh suruhlah orang tuh ke sini, lepaskan orang tuh. Keluarlah orang yang berlima ini. Di situ ada Aan Nurut yang tersangka itu, yang pencuri. Kemudian ada namanya Isep, ya. Ada namanya Budi, Buyung, yang pengguna narkoba tadi ya. Adanya Ibas. Ya kalau saya bilang pengguna ya karena ada positif kan gitu. Tapi saya nggak ngomong juga.
nggak bisa juga bilang kita lagi mengguna di situ kan gitu kan. Iya. Gitu. Karena tadi kan setelah dicek urin tadi kan Setelah dicek urin ternyata Oke. positif, gitu. Ya. Jadi setelah saya tengok orang tuh, saya langsung ngambil inisiatif untuk menjemput mencari uang 25 juta itu. Nah, Jadi saya tanya dulu sebelum saya berangkat, saya tanya sama si Tepu, Bang, abang ada uang berapa? Di situ ada 10 bang, rasanya. Sini bang. Jadi dikeluarkan uang, ternyata uang tuh ada uang cashnya 5 juta. Kemudian dikasihlah kartu ATM BRI. Ini bang, kini di ATM ini adalah sisa 6 atau 5, kan gitu. ada tepung. Terus tepung, ayolah. Kami pergilah sama Perdin lagi keluar. Kami pergi sama Perdin keluar di dalam perjalanan menuju ke ATM BRI di Pasar Benai. Ya, maksud saya begini. Artinya cari uang tadi, dapatlah uang nih, lengkap lah ya. 25. Lengkaplah 25. uang nih. Oke. Awalnya belum lengkap bang. Makanya yang karena kita berusaha, Iya, awalnya Ya. belum lengkap sampai di Benai ini Ya. kan belum lengkap ini. Ini uang nih masih kurang. Saya nelpon lah kemana tak dicarikan lah. Sampailah ada dipinjam ke kawan, ke seseorang. Ya kawannya pun nggak terlalu dekat, nggak ada hubungan dengan bisnis atau apa ya kan. Karena dia mungkin karena kita memohon apa dipinjamkan lah, kan gitu. Sebesar 15 juta. Di situ waktu itu, ini kalau saya potong bang, ini agak lain bahasanya dia. Nah, kita fokus ke apa itu? Langsung perjalanan Iya. penyelesaian. nah, terus gimana? Setelah dapat, seperti apa? Iya. Kan gitu lagi. Oke. Jadi setelah dapat uang dari yang itu, dari yang kawan yang dipinjam ini, yang 15 juta, itu saya rencananya ini, Bang, saya telepon lah. Karena nomor handphone si saudara Kanit Reskrim atau Bang Antomani itu kan udah dikirim sama si Tepu. Dan ada juga dikirim voice note di situ, Bang, biar cepat clear, di peron nggak ada ribut. Ini yang orang ini dipulangkan dulu ke peron. Nanti kata Bang Antomani, ini Pak Kanit suruh jumpa di Taluk aja. Kan gitu katanya. Jadi dikirimlah nomor Kanit sama saya gitu kan. Setelah itu saya telepon lah. Saya telepon Pak Kanit, di mana Bang? Ini mau saya kirim ke mana? Jadi dikirim mas itu nomor dana atas nama Renta Ikhlas. Ada nomornya Renta Ikhlasnya gitu. Jadi dicobalah pengiriman. Rupanya gagal. Nggak bisa karena jaringan. Pengiriman oleh yang abang pinjam tadi ya? Pengiriman oleh yang saya pinjam tadi. 15 ya? 15 juta, gagal. Kayak itu. Akhirnya karena gagal diminta nomor rekening lain, saya suruhlah kirim ke rekening yang ATM yang saya buat tadi, yang Tepu. atas nama Andika Lestari yang punya Tepu tadi. Dikirimlah uang 15 juta tadi ke rekening. Setelah masuk, kami berangkat langsung. Kami berangkat itu menuju ke ATM dulu bang, ATM BRI di depan Pasar Modern. Habis itu ke BRI Link. ATM di Pasar Modern itu cuma 5 juta. Sisa Karena 10, limit lah ya. Karena limit transaksi. Habis itu kami ambil di BRI Link. Setelah itu saya telepon, Bang, abang di mana? Ini saya di rumah. Biar anggota saya jemput kan gitu ya. Nggak usah bang, biar saya antar ke rumah. Jadi kami antarlah ke rumah Bang Kanit. atau Bang Antomani. Oh, di tempat kediamannya ya? Tempat Rumah kediaman dia. Oke. Di Di Taluk. situ saya ngantar Di di Taluk. Taluk Kontan juga. Saya ngantar berdua sama Perdin, mulai dari Polsek sampai selesai itu saya tetap sama Perdin. Saya antar sampai di rumah Bang Antomani, di situ ya turunlah si Perdin, habis itu baru saya nyusul. Di situ saya menyerahkan uang cash, tidak pakai amplop atau apa, itu uangnya masih beli pak situ masih apa gulungan, ada 50.000 ada apa ya kan. Bang, uangnya kurang 1 juta, yang ada 24 juta. Uang cash itu diantar ke rumahnya ya? Uang cash yang antar 24 juta. Pada saat itu malam waktu turun sampai di rumah dia, kan Perdin kan turun. Jadi uang itu sudah ada kumpul 25 juta. Jadi 1 juta saya sisip. Memang saya ada tersentak kita gimana, saya sisipkan 1 juta, 24 juta saya sisipkan. Yang 24 juta saya kasih ke Bang Antomani. Di situ disaksikan oleh si Perdin, posisinya kita duduk di bangku dekat teras rumah Bang Antomani. Si Perdin posisinya di kanan, Bang Antomani di tengah ataupun Kanit di tengah, saya sebelah kiri. Gitu. Jadi saya serahkan di situ uang 24 juta. Kemudian saya ngomong, ini Bang, minyak mobil kita nggak ada lagi, udah habis putar sana, uang ini semua. Akhirnya di uang 24 juta itu dikasihlah situ
uang ke saya 500.000 itu untuk beli minyak mobil. Kemudian si Perdin, bang, awak piket bang. Nah, jadi dikasihlah 150.000. Tambahlah bang, kata Perdin. Ya kalau mau tambah minta ke Kapolsek. Nah, cuma Wanto Manik ngomong, bang, itu yang sisa 1 juta bang. Besok suruh antar sama si Tepu beserta dengan BB buah sawit yang hasil curian, suruh antar ke Polsek Benai. Berarti uang 1 juta dengan buah sawit yang hasil curian suruh antar ke Polsek Benai kan gitu. Ya. Siang. Oke bang. Nah, jadi habis di tempat Mantu Manik kami langsung ke peron. Saya jumpailah di situ yang anak-anak tadi yang di Polsek. Yang 5 orang positif narkoba itu yang saya jumpai cuma 4 orang. Yang 1 orang yang nurut, begitu informasinya, begitu sampai di peron dia minta izin beli nasi, pulang makan, sampai sekarang nggak jumpa lagi. Pencuri itu ya? Yang pencuri tadi itu. Nah, kemudian saya jumpa di situ, kami datang situ sama si Perdin di peron. Nggak lama yang bernama Ibas, alasan pergi mau buang ke air kecil, hilang. Sampai sekarang nggak jumpa lagi. Oh begitu ya, tidak ditemukan ya. Melarikan diri lah. Melarikan diri. Ketakutan mungkin ya. Iya. Oke. Saya di situ di peron sampai jam 8 di situ. Ah. Siangnya si Tepu nelpon Mengantarkan uang yang 1 juta tadi ya. Gitu, Dengan barang bukti ya. mengantarkan uang 1 juta dengan barang bukti ke Langsung Polsek Benai. Dan situ pun pas saat Tepu berangkat saya nelpon juga sama Anto Manik situ. diterima oleh Pak Kanit langsung ya, Anto Manik ya. Diterima ke entah dia langsung saya nggak tahu juga karena saya nggak ke situ kan. Tapi kita nelpon langsung pada Anto Manik. Saya nelpon ke Anto Manik, saya telepon, "Bang, itu Bang Tepu udah berangkat." ngantar Berapa uang." BB-nya? BB-nya saya tengok tuh sawit-sawit buah pasir sebesar tinju ya. Oh. Kalau perkiraan saya, mungkin saya lebih kurang sebesar itulah. Berapa nominal Entah kira-kira? sampai 3 kilo satu janjang tuh, entah 2 kilo kan gitu. Ya 8 janjang, 8 kali 3 aja berapa? 24-nya, 24 kilo. Nah, itu perkiraan saya. Mungkin kalau nggak tahu lah, entah saya salah atau apa ya kan. Itu kan prediksi kita kan gitu. Sekitar itulah. Sorenya saya WA juga Bang Manik itu. Izin bang, apakah Bang Tepu udah pulang dari Polsek atau belum? Terima kasih bang, udah pulang dari tadi bang. Kata Kapolsek, kata Bang Kanit Reskrim. Yeah. Oke bang, terima kasih. Udah. Sampai itu aja bang, bahasa saya awal itu aja. Iya. Begitu ya. Dan kemudian saya mau tanya, itu apakah ada pernah ditindaklanjuti oleh pihak Paminal Propam Polres Kuantan Sengingi terkait dengan persoalan karena kan sempat viral di beberapa media. Itu bang, jujur aja, sebelum viral itu, saya pun menanyakan juga ini sama media yang angkat berita ini, sama Atia. Sebelumnya sebelum pernah kenal sama Atia sebelumnya. Nggak ada saya jumpa, nggak ada siapa Atia itu saya nggak tahu. Dia nelpon lah ke saya tanggal 30 April ya di situ. Dia WA dulu pertama. Dia bilang nomor saya tidak dapat dari narasumber pertama. Ada yang mengaku sebagai keluarga korban yang 5 orang ini. Pengakuannya di situ, korban yang 5 orang ini merasa dimintai uang 40 juta per kepala karena tidak sanggup. Akhirnya 25 juta per kepala. Nah, jadi saya bilang salah informasi ya. Gitu. Jadi saya ke Atia itu jumpa sama Atia, saya bilang, kalau abang menginfokan itu bang, itu salah. Yeah. Karena apa? Kejadiannya bukan kayak gitu. Padahal sebenarnya 25 juta untuk satu paket seluruhnya. Sebenarnya 25 juta untuk satu paket. Satu paket itu permasalahan pencurian sawit dengan positif narkoba ini. Yang saya tanya, apakah Paminal Propam Polres Kuantan Sengingi pernah ada menangani perkara ini? Pas saat berita naik, saya langsung dipanggil langsung. Memang tindak lanjut dari Paminal langsung respect, langsung cepat gitu. Saya langsung dipanggil, kebetulan langsung manggil tuh Kanit dari Paminal. Oke. Dipanggil, diminta keterangan, saya kasih keterangan. Ya apa yang ada itu saya sampaikan, apa bukti ada itu yang saya kasih. Tidak ada saya tambah, tidak saya kurang, saya kasihkan di situ sama Paminal. Oke. Untuk saksi si Ferdian yang anggota Polri tadi, apakah sudah diperiksa juga, diambil keterangannya sebagai saksi juga di sana? Sudah diambil keterangannya. Sudah di Propam. Udah dilakukan Polres Kuantan Sengingi ya, sudah ya. Sudah. Nah kemudian maksud tujuannya datang ke Sekretariat DPD Provinsi Riau
Ini kan sekarang untuk masalah kode etik dan dugaan pelanggaran disiplin itu kan sedang diproses. Nah sekarang untuk masuk tujuannya apa? Datang ke sekretariat DPD Granat Riau ini apa kira-kira maksud tujuannya? Izin Bang Diki, informasinya siapa nih udah di Patsus ya yang oknum kanit ini? Informasinya udah Pak. Oh dari Patsus ya? Itu Iya. tuh dia di Patsus itu setelah abang diperiksa atau sebelum abang diperiksa? Pas malam itu saya diperiksa, infonya ya, info saya dapat. Heeh. Malam itu saya diperiksa itu siang. Heeh. Diperiksanya saya dipanggil, Heeh. jumpalah sama Kanit Panimal, Paminal. Paminal, jumpa siang sampai malam jam 9 atau jam 8 sampai itu. Nggak lama saya keluar, Kanit Reskrim yang dari Kanit Reskrim Polsek Benai langsung datang ke Polres. Infonya malam itu juga langsung diambil tindakan lanjut kan gitu kan. Di Patsus lah ya. Ah, Patsus. gitu. Nah Itulah. sekarang kondisinya gimana? Abang dapat info dari mana waktu itu? Ya, saya dapat info itu waktu itu saya kan ya disuruh diantar pulang. Bang, abang saya antar pulang dulu karena apa? Si Manik udah dipanggil sama Waka. Itu ya kan? Udah dipanggil sama Waka, nanti kalian jumpa nanti ribut atau apa gitu. Ya kalau saya sih ya nggak masalah sih jumpa karena saya nggak ada merugikan dia. Kita korban ya kan? Nah, justru saya sini merasa dirugikan. Saya dirugikan sini jujur aja. Mungkin ya uang itu mungkin hasil pinjaman, hasil apa kan gitu kan. Tapi situ kan pertama kan kita sibuk nih Bang. Ngurus ini, ngurus itu. Satu malam itu ngumpulkan uang ya? Ngumpul uang, ngedor Sampai- rumah orang itu. sampai 25 hanya juta untuk ya? membela anggota ini, membantu anggota nih. Iya iya. Alih-alih anggota ya entahlah siapa susah ngomong gitu. Kalau bahasa orang Minang yang menggunakan anak harimau. Ini yang saya maksud Berarti tadi. setelah ini usaha abang nggak jalan lagi ya? Yang di BNN nggak jalan lagi sama. Gara-gara Ya persoalan semenjak ini. kejadian itu nggak jalan lagi, ya modal pun udah apa ya kan, Heeh. nggak jalan lagi gitu. Lanjut bang ke apa nih? Apakah tadi orang pihak Polsek Bona ini siapa kanitnya tadi ada mengatakan atau bernada kayak sedikit mengatakan bahwa ini nanti bisa-bisa entah bagaimana tadi untuk usaha ini bisa-bisa tidak jalan ini Di pos lain. Iya itu, menurut lain ya. itu tadi bahasanya pas waktu di Polsek kan waktu subuh-subuh itu kan. Waktu di ya. Polsek, iya. Ya kalau masalah itu tidak selesai, apalagi sudah ditemukan bom, itu bisa-bisa peron tuh mau di polisi. Oh, ini ada sedikit ada ancaman lah ya. Bisa-bisa ada polisi berbahasa lain. polisi lain. Makanya kita Iya. berusaha malam itu juga untuk Makanya mencari uang. Makanya Mencari malam uang. itu juga saya usahakan untuk cari uang. Sampai pagi sampai subuh Sampai ya. pagi itu bisa Iya, ditanya satu ke malam. Perdin, dia menyaksikan. Iya. Ya gimana saya bisa menyelesaikan masalah itu, gimana anggota saya bisa keluar, itu saya utamakan. Kemudian si Ferdinand sudah diperiksa juga sebagai saksi ya Udah. di Paminal ya. Sudah diperiksa, diambil keterangannya sudah ya. Sudah. Nah, kira-kira nanti itu kan untuk masalah disiplin ya dan kode etik, dugaan pelanggaran kode etik, dan rencana kita bagaimana ke depannya nih? Ya Maksud tujuannya? kalau saya kan awalnya gini, saya kira di propos itu ya bisa untuk lebih panjang. Iya. Rupanya hanya sampai ke kode etik. Kode etik. Iya. Berarti ya mungkin saya orang awam gitu kan. Iya. Kode etik tuh ya bahasa itu dengar saya cuma 30 hari. 30 hari pansus ya. Jadi maksud Jabatan saya khusus. ini bukan Iya. saya unsur Iya. dendam atau yang lain. Iya. Tidak prasangka saya unsur dendam atau yang Iya, lain. mencari keadilan lah, ya. Saya hanya mencari keadilan supaya jangan sampai terjadi Baik. Ya. diki-diki selanjutnya lah. Oh, supaya jangan terjadi diki-diki selanjutnya Iya. lagi. Ya maaf kata lah, Bang. Iya. Ya cuma 30 hari kode etik. Kan gitu. Maaf kata nih saya bilang. Iya. Saya masuk nih 2 hari ini. Aduh, saya sakit. Iya. Saya bisa pulang kan? Habis itu saya bisa balik lagi. Oh, sekarang kondisinya sekarang masih ditahan atau masih di Patsus atau sudah di luar atau gimana? Kalau kemarin saya dapat info ya kebetulan beliau mungkin sakit ya Oh, kan. gitu. Nah, saya kan nggak tahu juga karena saya nggak jumpa. Lagi sakit, Informasinya? lagi mungkin gula darah tinggi, infonya gitu kan, lagi dirawat di Kenaris. Ya mudah-mudahan cepat sehat lah kan gitu. Jadi mungkin maksud kita nih mau pidananya atau seperti apa nih sekarang nih? Kemarin kan Harapannya lagi. Ya harapannya gimana? Harapannya, Ya, harapannya. untuk Dewan Pimpinan Daerah Granat ini apa kira-kira harapannya? Iya, harapannya. Ya kalau saya sih minta ya lanjutkan lagi ke itu. Supaya didampingi oleh ini ya. Karena supaya menyangkut didampingi. tentang masalah narkotika ya. Ya, saya juga Ada. minta juga situ didampingi dengan dari pihak DPD Granat, DPD ya. Granat gitu. Ya. Dan juga saya situ minta ya juga untuk perlindungan hukum situ kan Perlindungan gitu hukum, kan. ya. Gitu. Ya kalau saya Bang, kalau betul tuh betul, kalau salah tuh salah, sampai manapun saya bertanggungjawabkan. Jadi informasi ini memang akurat ya dan memang kita sebagai saksi korban lah Ya, ya. saya saksi pelapor, saya ya. mencarikan uang, Mm-mm. saya yang mengantar gitu. Nah, gitulah bahasanya.
Ya. Berarti berawal dari dugaan penadahan bergeser ke kasus narkoba sebenarnya apanya ya. Ya. Gara cuman bom sama plastik tadi ya. Ya, saya tuh nggak paham juga. Pokoknya yang saya paham itu awal saya datang itu Bang, yang saya tahu cuman masalah kasus pencurian buah sawit. Iya. Karena saya merasa saya punya anggota, saya atasannya, ya saya datangi. Itu tanggung jawab kita sebagai atasannya. Ya, oke. Oh. Jadi masalahnya seperti ini. Jadi keterkaitan dengan DPD Granat Riau, artinya beliau ini datang kemari, ya tentu kita sambut baik dan kita apresiasi ya informasi, aspirasi yang disampaikan oleh Bung Diki Saputra ya. Kita juga terima kasih. Jadi kami dari Sekretariat DPD Granat Provinsi Riau, kami juga menyambut baik kedatangan Pak Diki ya, Diki Saputra yang akan menindaklanjuti persoalan ini kepada tindak pidana pemerasannya mungkin ya, tindak pidana pemerasan ke Polda Riau. Jadi keterkaitan dari DPD Granat Riau sini kena ada keterkaitan ya. Kalau tadi katanya ada 5 orang, satu orang yang pencuri buah sawit tadi awalnya itu rangkaian peristiwa awalnya itu kan masalah pencuri buah sawit. Kemudian ada 4 orang yang mereka ditemukan di sana lagi ngobrol, pemuda setempat lah katakan di sana, yang tidak jauh dari TKP tempat kejadian perkara. Kemudian dibawa ini, kemudian dites urin, kemudian mereka positif narkoba. Kalau mereka sebagai pengguna, mereka sebagai pemakai itu masuk dalam kategori mereka sebagai korban penyalahgunaan peredaran narkotika. Nah, yang kita pertanyakan di sini kenapa dia itu tidak di asesmen, kenapa dia tidak direhab? Seharusnya perintah undang-undang si pengguna, si pemakai itu sebagai korban dan dia harus wajib hukumnya untuk direhab. Tetapi oleh pihak Polsek Bone kenapa tidak direhab? Bahkan dalam tanda petik dijadikan sebagai objek untuk menjadikan ini menjadi dalam tanda petik menjadi uang. Jadi di objek itu menjadi uang kan seperti itu, dapatlah ini tadi 24 juta kemudian keesokan harinya ditambah 1 juta jadi 25 juta. Ini yang ada unsur keterkaitannya dengan DPD Granat, kemudian ada unsur pemerasannya, tindak pidana pemerasan di sini karena ini tindak pidana pemerasan ini adalah merupakan delik aduan, maka ini akan langsung dilaporkan oleh Bung Diki Saputra, maka kami dari DPD Granat Provinsi Riau akan siap untuk mendampingi beliau ini ke Polda Riau yang akan dilaksanakan esok hari, Jumat ya. Intinya gini Bang, siang ya. saya datang ke sini, ya saya hanya minta keadilan. Minta keadilan. Ya. Saya bukan mencari, maaf kata memang saya lagi susah. Saya bukan mencari uang saya balik, bukan. Ya. Balik pun uang itu, yang 25 juta itu, nanti saya akan panggil tuh si Tepu. Saya panggil si Tepu, saya serahkan. Tepu, ini uang yang 25 juta. Jadi uang 25 juta ini kan kemarin kita minjam nih. Minjam ke si A, ke si B kan gitu. Balikkan dulu. Habis itu baru kita hitung. Masalah peron kita kayak mana baru kita hitung. Itu saya minta. Jadi macam si Tepu ini pun tidak terbebani dengan masalah keuangan juga. Itu saya niatkan. Saya bukan nggak ada niat lain-lain, mungkin ada prasangka di kini mau uang itu biar untuk kuasai diri sendiri, bukan. Nggak balik pun uang itu terserah. Yang penting saya minta keadilannya. Ya, itu dia. Jadi apa perasaan Bapak dengan persoalan pencurian dilibatkan dengan narkobanya? Bagaimana perasaan Bapak? Jujur aja pada saat itu saya sangat kecewa tuh. Saya sangat kecewa gini. Ini seolah-olah saya dijadikan mesin ATM di situ peron saya. Jadikan mesin ATM. Gitu. Jadi Bapak tidak merasa setuju dibuat seperti itu ya? Siapapun nggak setuju itu Bang. Gitu. Itu udah salah kerja tuh Bang. Jadi harapannya ke depan terkait dengan masalah tadi mungkin ada niat buruk seperti apa Pak? Ini jujur aja Bang, pas saat kejadian, ya kan, saya lalu persangka saya sama Kanit. Kenapa lain persangka gini? Soalnya Aan nurut yang pencuri itu, Yang dibawanya, itu kan lari. Setelah Setelah dipulangkan, menghilang. Iya. Jadi persangka saya gini, apakah saya sengaja dijebak ini? Itu persangka saya pertama. Apakah saya sengaja dijebak? Mungkin disuruh mungkin Aan nurut ini entar datang, kan Iya, gitu kan? iya. Tiba-tiba saya dijebak di situ. Itulah dugaan kita. Dugaan. Itu kan dugaan, Iya, kan gitu. Ada perasaan gitu. Iya, Iya. Selain laporan pidana tadi Abang mau minta perlindungan hukum, berarti Abang ada menerima ancaman atau gimana? Dia gini Bang, kalau saya sejauh ini belum ada terima ancaman. Heeh. Belum ada terima ancaman dari pihak manapun, kan gitu. Hmm. Ya, cuman kita
ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Kan gitu, bukan saya takut, bukan saya apa kan gitu kan. Ya kalau bisa kita ini ya berjalanlah sesuai hukum dulu. Ada saya minta juga, saya sengaja datang ke sini memang betul-betul minta keadilan. Ya maaf kata bilang bukan saya nggak percaya di Polres Kuansing ataupun untuk proses di masalah apa ini, Pidananya. masalah pidana ini bukan saya nggak percaya, tapi saya ingin langsung, saya minta langsung, mohon dari pihak Kapolda Pak Heri, saya minta langsung Kapolda Riau, ya? Kapolda Riau, ya tindak lanjutilah gitu. Karena ada keanehan tadi ya. Gitu. Ya sekiranya kalau memang dia betul-betul salah, sesuai Pak, tindak lanjut sesuai hukum yang ada. Gitu aja. Sesuai dengan aturan hukum ya. Sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, saya kira itu ya kepada teman-teman media sudah jelas ya. Mungkin Ya. ada tambahan dari Pak Sekretaris? Ya cukup. Nah, cukup ya. Jadi saya kira itu ya dari teman-teman media. Jadi doakan, mohon doa restunya. Mungkin besok kami akan mendampingi ke Polda Riau dalam rangka untuk membuat laporan polisi ya. Laporan polisi ya. Laporan polisi langsung tentang dugaan pemerasan ya. Yang ini nanti untuk proses hukumnya apakah ada keterlibatan itu dari pimpinan yang katanya komandan-komandan tadi, yang siapa ditelepon itu tadi ya. komandan itu ya itu nanti pengembangan penyelidikan ke penyidikan lah ya. Ini fakta hukum dan saksi-saksinya pun dan alat buktinya pun semua lengkap ya. Semua bisa dipertanggungjawabkan ya. Ada. Oke. Jadi saya kira itu ya teman-teman media. Kalau tidak ada lagi kami sudah bisa siapkan karena beliau ini jauh perjalanannya mungkin mau kembali ke Harapan dari Granat sendiri seperti apa nih Pak Dokter? Masalahnya ini kan bukan kali Iya. pertama modus serupa terkait dugaan pemerasan yang dijadikan objek kasus narkoba ini. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk tanggapan kami artinya untuk respon kami ya artinya dari penggiat anti narkoba Provinsi Riau kami mengharapkan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Riau untuk dapat menyikapi permasalahan ini ya. Karena ini menjadi presiden buruk dan bisa dalam tanda petik mencemarkan nama baik, citra, harkat dan martabat kewibawaan kepolisian itu sendiri ya. Jangan gara-gara ulah segelintir oknum merusakkan, membawa nama institusi Polri ya. Kita sayang dengan institusi Polri ya. Institusi Polri ini sebagai garda terdepan untuk dalam rangka untuk penegakan hukum ya, dijadikan panglima dan itu tentunya diisi oleh orang-orang yang benar-benar berintegritas dan profesional sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya kira itu ya. Jadi harapan kita biarlah proses hukum nanti kita tetap menghargai proses hukum kan gitu ya Bang Diki ya. Proses hukum yang akan menindaklanjuti persoalan ini. Ya, kita lihat nanti seperti apa dan kami juga mohon kepada teman-teman media untuk selalu ikut memantau perkembangan laporan ini nantinya ya. Siap. Demikian terima kasih ya teman-teman media ya. Ya, terima kasih.